Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya ampun. Halo, selamat pagi sahabat data. Selamat datang kembali di podcast Ngupipai, ngulik pagi perihal data dan informasi. Nah, jadi podcast kami namanya Ngupipai, Kak. Oke, Ya, ngulik pagi Ngupipai. perihal data dan informasi. Sebenarnya di Lampung juga ada ya Ngupipai ya. Iya, jadi kayak Artinya slogan apa? sih sebenarnya, ngajak Ngopi ngopi. yuk gitu ya. Nah, kali ini di pagi hari yang cerah ini kita lagi ada di rumah produksi teh dan kombucha ya Iya di betul. Bandar Lampung. Kita lagi ada di Ternati House. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh owner Ternati House yang sangat cantik dan juga inspiratif. Ini dia Kak Rizkia Mutia Putri atau yang kerap disapa Kak Kia. Halo, Selamat pagi salam Kak kenal. Kia. Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, sehat, Sehat ya. happy. Iya, Penting ceria itu. banget loh kakak ini ya. Lagi sibuk apa kak? Alhamdulillah sekarang kita lagi sibuknya itu prepare karena minggu depan kita ada akan menghadiri acara Sial Interfood di Jakarta di tanggal 12 sampai 15 November 2025. Terus ada beberapa event juga, jadi lagi sibuk prepare untuk acara-acara aja sih sebenarnya. Kalau untuk produksi sendiri nggak lagi ada persiapan apa gitu kak? Yang jelas karena kita mau datang event dan itu expo, kita jelas akan mempersiapkan untuk produksi kan, karena kita butuh produk untuk dibawa juga gitu. Mungkin sedikit mengenalkan ke sahabat data ya, Kak Kia ini memiliki latar belakang di bidang agroteknologi, juga berpengalaman di berbagai penelitian dan pengembangan komunitas, dan sampai sekarang akhirnya mendalami dunia usaha di bidang teh dan kombucha. Kak Kia ini juga memiliki sertifikasi herbalis dan aktif sebagai edukator seputar teh. Benar gitu ya Kak ya? Alhamdulillah benar ya, sambil belajar terus kita juga sharing ke orang lain kan, supaya nggak sampai di kita doang, manfaatnya bisa juga bermanfaat untuk orang banyak gitu. Masya Allah, benar-benar menginspirasi ya. Amin. Boleh diceritain nggak sih kak perjalanan Kak Kia setelah lulus dari agroteknologi hingga akhirnya menjadi seorang masuk ke dunia usaha seperti sekarang? Kalau ini episodenya agak panjang ini kayaknya. Oh boleh kak, boleh kok. Kita sedia mendengarkan Kak Kia. Oke. Jadi aku lulus di tahun 2017 sebagai sarjana pertanian dari jurusan agroteknologi. Kemudian saat itu langsung bergabung dengan tim UNDP, waktu itu sebagai konsultan SDGs itu di Lampung Utara. Kemudian dari situ aku lanjut jadi salah satu peneliti muda di salah satu international NGO, itu namanya Rutgers, Netherlands. Itu kita campaign tentang reproductive health dan sexuality, termasuk juga mental health. Long story short, dari gedebak-gedebuk sana sini, sempat juga di NGO lain namanya Save the Children, kita campaign tentang sosial juga, dan soft skill untuk anak muda. Kemudian agak mikir nih, kok agak semakin jauh ya ini kita melebarnya, dan kayak memang dari awal kita sebenarnya udah ada passion tentang tanaman dan seterusnya, tapi kok belum bisa tersalurkan lewat pekerjaan yang ada sekarang. Tapi bukan berarti pekerjaan kemarin tidak mengasihkan ya, asik banget, kita bisa jalan sana sini juga. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk berhenti di 2019, tidak melanjutkan kontraknya, dan memulai usaha di 2020. Nah, kalau ngobrol tentang usaha sebenarnya udah dari SMA. Jadi selama aku kerja kemarin pun itu sebagai yang NGO dan seterusnya, itu aku tetap punya usaha juga. Sempat usaha bikin rangkaian bunga ikebana, dulu masih fresh flower gitu. Kemudian sempat juga sampai bikin brand hijab. Kita punya brand hijab juga, kita produksi sendiri juga. Jadi ngambil barang bahan-bahan di Tanah Abang dulu itu kita ke sana, terus kita produksi sendiri di sini. Kemudian sempat juga kita produksi papan bunga untuk ya banyak lah kan. Dan terakhir sebelum di Ternati ini kita ada namanya brand Memore yang merupakan salah satu batu loncatan juga di Ternati. Jadi Memore dulu tuh brandku sebelumnya yang salah satu produknya itu ada Artisanti, tapi yang lainnya itu kan kayak bunga hias, terus buket bunga dan lain-lain, itu kayak
ini makanan sendiri nih, kayaknya kita bisa deh ini angkat jadi sebuah brand gitu kan. Nah dari situ sebenarnya, jadi kesukaan dan ketertarikan sudah ada, dan Ternati ini kita ambil dari salah satu produk yang kita jadikan brand sendiri di 2020 itu. Tapi sebelumnya memang kita sudah ada lah pengenalan tentang produk yang kita garap sekarang. Jadi di 2020 pas banget assalamualaikum COVID datang gitu kan. Jadi alhamdulillah sih kalau misalkan yang lain pada terdampak, kita juga memang sempat ya agak terdampak, tapi karena memang COVID itu orang mulai merubah lifestyle-nya jadi lebih sehat, dan produk yang kita tawarkan ini kebetulan support untuk gaya hidup sehat. Jadi yang kita tawarkan memang produknya dulu tuh kan yang jelas masuknya karena bunga telang awalnya, yang jadi salah satu inspirasi nama dari brand kita yaitu Ternati. Jadi Ternati ini bukan dari nama tempat atau nama daerah, tapi lebih ke nama bunga telang, nama ilmiahnya. Jadi nama ilmiahnya bunga telang itu Clitoria ternatea, yang kebetulan ada unsur tehnya nih. Jadi di unsur teh ini, dan kita cek itu di PDKI masih available sebagai brand, akhirnya kita jadikan itu brand Ternati. Itu alhamdulillah sampai saat ini Ternati berarti sudah 5,5 tahun untuk proses berjalannya, dan hopefully bisa panjang umur dan lebih berkembang lagi, lebih besar dan lebih banyak manfaat untuk orang lain juga. Kalau Ternati sendiri itu masih produksi bunga telang juga ya? Iya, Dari bunga telang. karena memang itu ciri khas kita, jadi kayak memang akan terus ada sih ya, termasuk dari produk yang awal kita tadinya cuman bunga keringnya aja, kemudian ada minumannya, sampai di tea blendnya ada, dan di produk kita yang kombucha pun itu ada varian yang bunga telangnya, karena memang udah kayak signature kita gitu kan, jadi nggak akan bisa dilepaskan kayaknya, bunga telangnya itu akan tetap ada gitu. Tapi sekarang fokusnya di kombuchanya ya Kak ya? Iya, untuk pivot kita sih sebenarnya memang fokusnya lebih ke kombucha untuk saat ini, tapi yang kita bahan kering pun untuk supply ke kafe itu tetap berjalan, tapi untuk campaign kita di media sosial dan seterusnya memang kita fokusnya ke minuman siap minum ini, ready to drink, kombucha. Ngomongin soal kombucha ya Kak, kombucha itu kan unik ya karena dia itu dari teh kemudian difermentasi ya, dan sebenarnya nggak semua orang itu familiar kan sama kombucha ini, masih banyak yang belum tahu apa sih kombucha itu gitu ya Kak ya. Iya, nah itu gimana sih Kakak itu menyadari kalau kombucha ini bakal jadi bisnis yang wah gitu? Awalnya gimana Kak? Kalau dibilang wah itu kan sebenarnya subjektif ya. Wahnya buatku belum tentu wah buat orang lain. Cuman satu hal yang memang aku pegang adalah produk yang aku jual ini adalah produk yang memang aku berani konsumsi sendiri, dan aku berani untuk mengedukasi dan mengkampanyekan dan menjual ke orang lain, karena ini adalah produk yang gak cuma bermanfaat buat diri sendiri tapi buat orang lain. Jadi buatku ini adalah cara mengedukasi yang lebih mudah. Karena cerita sedikit ya, jadi aku dulu sempat ada bisnis franchise salah satu jenis minuman, dan aku karena franchise kan kita tahu tuh kayak komposisinya apa aja. Alhamdulillah cuma 3 bulan aku jual lagi, karena aku tahu banget waktu itu isinya apa aja, yang udahlah manisnya itu nggak cuma dari gula, tapi kita gula jujur semana, terus ada SKM-nya kita nggak tahu semana gitu kan, kayak aku aja nggak berani minum ini setiap hari, gimana aku bisa menjual ini ke orang lain gitu kan. Jadi ada feeling guilty lah di sana, aku merasa bersalah, akhirnya aku nggak bisa deh maksa orang buat beli produk ini sementara aku aja nggak berani minum. Nah kalau si kombucha ini adalah produk yang memang aku daily consume juga, terus aku sangat pede untuk mengedukasi orang lain, walaupun di Lampung memang masih jarang banget, jujur aku juga agak terseok-seok untuk mengedukasi, tapi karena aku tahu tujuan ini lebih dari sekedar jualan, tapi memang lebih ke menyehatkan, karena ini bukan sekadar produk, tapi ada value yang kita deliver di sini. Jadi kayak aku akhirnya lewat workshop, terus setiap orang yang misalkan mampir ke sini yang jelas akan aku jelaskan gitu kan. Buat siapapun yang mau tanya pun aku konsultasi itu boleh banget, free banget konsultasi, kayak walaupun sesama kita penjual dan sesama produksi kombucha aku pun nggak masalah gitu kan, kayak karena lebih banyak orang tahu, lebih banyak orang yang mengerti, toh akan lebih banyak juga yang bisa konsumsi ini. Jadi
pun aku workshop aja peserta itu akhirnya bikin sendiri, itu aku seneng banget gitu kan, karena akhirnya dia akan mungkin posting, terus lebih banyak lagi followers yang lain itu tahu, oh ini kombucha ya, oh cara buatnya kayak gini, oh manfaatnya ini gitu kan, jadi kayak lebih banyak orang yang tahu. Gak perlu langsung beli dari Ternati, tapi seenggaknya kebermanfaatan gak berhenti di sini, karena kalau kalau urusan jualan kan udah banyak, udah kompleks gitu, ada marketing, branding dan seterusnya. Yang penting core kita memang produknya kita adalah produk sehat, produk yang kita tawarkan ini memang bermanfaatnya itu nggak cuma di penjual tapi di pekerja, dan bahkan kita berkomitmen juga ada gerakan yang memang kita support untuk pemberdayaan alamnya. Jadi setiap orang belanja di kami di Ternati itu ada kita campaign namanya with every purchase we donate. Jadi kayak kita menawarkan lebih dari sekedar produk tapi value juga. Berarti sebenarnya di Lampung sendiri udah banyak ya Kak produksi kombucha ya Kak? Kalau yang aku tahu ada beberapa, hampir 5 ya, hampir 5 brand yang itu dijual. Ada yang dia jualnya secara personal, ada yang dijualnya itu UMKM, ada kalau nggak salah di Natar tapi aku lupa namanya. Ada juga yang di kafe mencoba untuk produksi. Kemudian anak-anak kampus sih, aku sebenarnya lebih banyak dari anak-anak kampus ITERA, terus Unila, Polinela. Itu kalau misalkan mereka ada mata kuliah mikrobiologi atau yang sejenisnya, itu mereka produksi. Ada yang memang sekedar berhenti sampai praktik atau penelitiannya, tapi ada juga yang sampai produksi, mereka konsumsi, dan ada yang dijual lagi juga. Iya, menarik ya Kak ya, jadi semakin berkembang ya. Iya. Boleh diceritain nggak Kak, gimana sih proses produksi kombucha ini dari bentuk teh nih sampai akhirnya siap diminum, gimana Kak? Kalau teh kombucha itu caranya sebenarnya sesederhana, ada teh manis, terus kita campur atau tambahkan dengan starter, dan kita diamkan selama beberapa waktu, bisa 1-2 minggu. Itu tergantung dengan suhunya juga dan keadaan dari iklim mikro sekitar, dan itu nanti bisa langsung dipanen. Jadi kayak teh kita seduh, jadi tehnya tadi udah selesai kita tambahkan gula, jadi sebenarnya teh manis kan tadi. Kemudian kita ada starternya ini namanya SCOBY. SCOBY itu Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Jadi dia bentukannya itu kayak nata, pelikel gitu. Dan itu ada juga starternya, cairannya itu berupa kombucha yang memang sudah difermentasi lama, jadi strain bakterinya itu sangat tinggi. Nah, setelah mereka dicampurkan, nanti akan ada reaksi dari situ dan memunculkan lagi cairan baru, yaitu kombuchanya tadi yang bisa kita minum. Dan kalau misalkan difermentasinya melebihi waktu tertentu, dia akan menjadi cuka kombucha, dan itu juga punya manfaatnya lain lagi gitu. Dan sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi kayak semua orang bisa bikin kombucha. Saya gitu. Bisa. itu tehnya beneran, misalnya kita bikin teh di rumah nih, itu juga bisa dijadiin kombucha ya Kak? Bisa, tapi perlu diperhatikan yang jelas kalau untuk pembuatan kombucha itu tehnya tidak boleh ada flavor atau perasanya. Jadi benar-benar yang pure, harus yang murni. Dan khusus untuk yang kalau produksi dari Ternati, kombuchanya itu kita hanya memakai teh yang grade minimalnya itu Peco, sangat minimal itu. Ada beberapa yang memang pakai orange Peco, itu dia grade yang paling baiknya. Dan itu karena berhubungan dengan bahan baku yang berkualitas kan akan menghasilkan hasil kombuchanya juga yang berkualitas, antioksidannya lebih tinggi dan seterusnya gitu. Tadi kan di fermentasi itu berdasarkan yang mempengaruhi ada iklim, ada suhu ruang juga ya Kak. Kalau yang paling berpengaruh itu apa Kak? Yang jelas yang lebih berpengaruh lagi adalah proses melakukan fermentasinya nih. Karena kan kalau proses fermentasi itu keywordnya adalah harus steril. Jadi kayak mulai dari alatnya, dari bahannya, prosesnya, orangnya juga yang mau memfermentasi itu harus dalam keadaan steril, bersih gitu kan. Karena kalau misalkan kita ada bawa kontaminasi, itu kombucha yang kita buat itu akan sangat mudah kita pastikan itu gagal. Ciri-cirinya tuh nanti dia akan tumbuh mold atau seperti jamur gitu, kayak jamur tempe gitu kan. Cuman dia adanya di permukaan. Ini banyak juga yang tanya kalau peserta-peserta workshop gitu kan, Kak ini kontaminasi bukan? Ini bener nggak? Ini salah atau tidak gitu kan? Jadi kayak dari kombucha itu, pokoknya kalau misalkan dia terkontaminasi itu tolak ukurnya lihat di bagian atasnya, permukaan. Jadi kalau misalnya kiranya ada kayak serabut halus gitu kan, itu dia kemungkinan besar
itu kontaminasi dan wajib dibuang atau disterilkan kembali untuk tempatnya. Dan kalau misalkan nggak dibuang pun itu bisa banget bermanfaat buat tanaman karena dia tetap ada kandungan probiotiknya dan seterusnya, bakterinya masih ada, jadi bisa dimanfaatkan juga. Kalau misalkan dibuang itu sayang. Iya. Oh, berarti buat tanaman tuh juga bisa ya kombucha ini, Iya, Kak? Kalau durasi fermentasinya sendiri biasanya berapa lama, Kak? Kalau fermentasi kombucha itu di 1 sampai 2 minggu. Jadi sebenarnya tergantung juga, tergantung gramasi gula yang kita pakai, terus apa namanya rasionya dari air dan gula dan tehnya dan suhunya tadi. Jadi kalau misalnya kita fermentasi di sini, kayak beberapa kali aku mengadakan workshop ini kita ada misalkan ada 10 peserta. Ada yang pesertanya itu rumahnya di Teluk, ada yang satu lagi rumahnya di Tanggamus, ada satu lagi rumahnya di Kemiling. Itu walaupun semua bahannya sama, rasionya sama, skobinya sama, tapi pas waktu panennya itu beda-beda. Ada yang seminggu udah panen, ada yang dia 10 hari baru panen, karena pengaruh dari suhu tadi. Kalau di luar negeri itu ada yang dia sampai 2 bulan kalau misalnya lagi di musim dingin gitu kan. Jadi fermentasinya tuh lamanya di situ. Kalau memang kita fermentasinya secara natural dan tidak ada apa sih namanya apa ya kita bilangnya, nggak ada yang kita ubah lah di sekitarnya. Misalkan kita bikin ruangannya suhunya suhu tertentu, jadi kan kita bisa konstan kan di situ. Jadi semakin tinggi suhunya itu semakin cepat ya proses fermentasinya ya, Kak. Terus taunya dia udah saatnya panen itu gimana, Kak? Kalau sekarang sih kalau aku ya udah nggak ngeliat lagi. Tapi kalau awal-awal dulu kita bisa sambil tes, kita tes dulu secara rasa. Jadi karena kan kita yang jelas sebelum kita buat kita harus studi banding dulu nih. Kombucha yang sebenarnya ideal untuk diminum itu seperti apa, terus rasanya gimana, warnanya gimana gitu kan. Nah kalau dari kombucha ini sendiri, tolak ukur yang jelas dia dominasi asamnya dulu. Itu tanda fermentasinya tuh sudah matang, sudah cukup. Karena kalau misalkan memang belum, itu kemungkinan besar kandungan gulanya masih tinggi. Dan ini kan kombucha tuh klaimnya minuman kesehatan ya. Kalau gulanya masih tinggi kan berbahaya untuk memang orang yang tinggi kadar gulanya. Gitu. Terus yang kedua itu bisa cek di pH-nya juga. Jadi idealnya itu biasanya kalau kombucha yang sudah dipanen itu di idealnya di 4 atau 5 pH-nya. Dan ada juga orang yang ngecek pakai Brix, walaupun ini nggak bisa jadi tolak ukur utama, karena kan kalau pakai alat Brix itu dia refraktometer kan namanya, itu dia lebih ke ya buat sederhananya aja. Tapi kalau misalkan untuk dijadikan acuan data nggak bisa, tapi biasanya dipanen di angka 6 sampai 7 gitu. Jadi gulanya itu yang kita pakai waktu fermentasi di awal itu dimakan sama bakteri dan yeastnya tadi. Jadi bukan dikonsumsi untuk kita. Soalnya kadang customer itu dia suka berpikir, apalagi yang workshop ya, ih gulanya yang dipakai banyak banget gitu. Padahal gulanya itu bukan buat kita, lebih ke buat si bakterinya memproses dari teh manis tadi supaya dia akan menghasilkan probiotik yang lain, terus vitamin dan lain-lain. Jadi harusnya waktu kita konsumsi itu udah nggak ada kadar gulanya ya? Yang rendah lah rendah. gitu. Itu yang istilahnya yang idealnya kombucha. Jadi kalau misalkan kombucha tapi dia masih dominan manisnya, itu ada 2 kemungkinan. Kombuchanya fermentasinya belum selesai, jadi kadar gulanya masih tinggi, atau memang dia sudah ada campuran lagi gitu. Ini berarti ada pengujian BPOM-nya juga nggak sih, Kak? Ada di BPOM ini kita yang jelas untuk kadar cemaran logam. Karena kalau untuk itu wajib kan kalau di proses BPOM di CPPOB-nya itu dia harus bebas cemaran logam. Terus kalau misalkan untuk proses halal itu harus cek kadar alkoholnya karena ini kan fermentasi. Jadi sensitif dengan alkohol. Nah, alhamdulillah kemarin kita hasil labnya sudah keluar. Kalau syaratnya dari lolos dapat sertifikat halal itu dia kandungan alkoholnya itu di bawah 0,5 gitu. Jadi dia selain dia tidak memabukkan, dia memang harus ada angka maksimalnya itu di 0,5. Jadi di bawah itu kita wajib. Kalau yang produksi Ternati ini berapa biasanya, Kak? Di kisaran berapa alkoholnya? Dia karena kan ini otentik ya, jadi setiap batch itu akan berbeda.
Tapi alhamdulillah kita dari awal kita juga punya alatnya sih, kita untuk ngecek apa rapid gitu kan, itu dia alhamdulillah selalu di bawah 0,5. Bahkan kita sempat random check juga, ada yang bilang kalau misalkan kombucha itu difermentasinya lama banget, itu dia bisa alkoholnya tinggi gitu kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita buat kombucha dan prosesnya itu benar, itu dia hasil akhirnya adalah lebih ke asam cukanya, sama asetat gitu. Jadi alkoholnya justru udah habis gitu. Jadi semakin rendah gitu. Saya kan pernah nyobain ya Kak, kombucha ini ya. Rasanya kan cenderung asem gitu ya. Itu nggak bahaya ya Kak buat kesehatan ya? Kalau dibilang bahaya, ya bahaya dalam segi apa dulu nih gitu kan? Karena kalau kayak minuman yang lain cuka apel dan seterusnya justru lebih asam dari kombucha kan. Nah kalau kombucha ini memang identik dengan rasa asam karena memang harus seperti itulah hasil fermentasi. Tapi yang jelas mungkin ada saran untuk konsumsi itu yang punya mah atau GERD dan seterusnya itu bisa minum setelah makan gitu. Tapi aslinya ini sebenarnya lebih baik kalau kita konsumsinya itu sebelum makan gitu. Jadi kayak dia membantu proses memperbaiki pencernaan kan, karena dia ada probiotiknya nih. Tapi probiotik ini juga nggak serta-merta dia akan memperbaiki dar-der-dor gitu kan di dalam organ-organ pencernaan kita, tapi butuh support juga dari kita konsumsi prebiotik dan seterusnya. Jadi sebenarnya manfaat kombucha ini untuk apa aja sih Kak khasiatnya? Kalau manfaatnya, kalau aku selalu bilang ini adalah membantu kita dalam proses pencernaannya, perbaikan pencernaan kita. Karena kan usus itu adalah otak kedua dari tubuh manusia. Jadi biasanya kalau misalkan ada masalah di usus, mesti deh gitu kan kayak merembet yang lain-lain gitu kan. Kalau kita ngerasa pusing aja pasti habis salah makan apa nih gitu. Terus misalkan tiba-tiba kakinya nggak bisa jalan gitu kan, pasti salah makan tertentu kan gitu. Jadi kayak memang dari organ pencernaannya. Nah, fungsi utamanya aku selalu bilang adalah untuk memperbaiki sistem pencernaan. Dan kalau misalkan sistem pencernaan kita baik, itu insya Allah metabolisme kita itu akan baik juga. Nah, saat metabolisme tubuh kita itu berjalan dengan sempurna, berjalan dengan seharusnya. Jadi kayak misalkan ada sel-sel kita yang rusak, itu bisa recovery dengan lebih cepat. Jadi kalau ada keluhan apa, ini bisa terbantu. Jadi bukan karena kombuchanya, tapi lebih karena kombucha yang memperbaiki sistem pencernaan, metabolisme kita jadi lebih baik, jadi kayak recovery sel-sel kita ini jadi lebih cepat. Jadi kayak kesannya, lebih cepat sembuh ya gitu. Kayak demam aja, ya kita bantu dengan minum kombucha, ini bisa menurunkan demam. Oh bisa ya, menurunkan demam juga terus kayak yang perempuan yang misalkan punya kram menstruasi atau sebelum mensnya itu dia kadang suka PMS ya kita bilangnya kan, PMS itu kadang sampai ada yang pingsan lah segala macem, coba deh untuk konsumsi itu seminggu sebelumnya, itu nanti akan ada perubahan lah insya Allah gitu. Jadi kayak intinya memang harus ada perbaikan di tubuh kitanya sambil kita pelan-pelan ubah pola hidupnya, pola makannya jadi lebih baik. Jadi banyak banget ya manfaat dari kombucha ini ya Kak, dan baik juga untuk dikonsumsi secara rutin ya. Iya betul. Kayak tadi kan kita udah ngobrol banyak ya tentang produksinya, manfaatnya ya Kak. Sekarang kan pertanyaannya adalah bagaimana produk kombucha ini bisa mudah diterima oleh pasar ya. Iya betul. Kalau di Ternati sendiri ini pemasarannya udah kemana aja Kak? Kalau dari Ternati ini kita karena ini baru rumah produksi aja, jadi kebanyakan kita didominasi tuh lewat online. Tapi kalau misalkan yang mau beli offline itu kita menyarankan beberapa tempat karena saat ini produk kami itu sudah ada di Cobuci Pagar Alam, ada di Bangau Kitchen kalau di Antasari, terus di daerah Tanjung Senang itu ada Pempek Daing, ada juga di Durian Beku, terus di Kemiling itu ada Arunika Market, di Kedaton ada Hafa Store, ada gimana lagi ya? Ya ada juga di Marketplace itu boleh kan sebut merek ya? Oh, boleh kan? Boleh. Ada di Shopee juga, terus kalau misalkan di luar kota itu juga masih bisa kita kirim terjauh, kita bawa ini sampai di Labuan Bajo, pernah hand carry. Terus kalau pengiriman paksel itu sampai di Jawa Timur, ada alhamdulillah. Dan di Sumatera kita pernah kirim sampai ke Aceh. Alhamdulillah udah kemana-mana ya. Alhamdulillah aman gitu. Jadi kayak bisa banget dikirim, tapi kalau untuk yang keluar kota dan tidak terjangkau paksel itu kita arahkannya
untuk produknya varian yang original sama rempah. Kalau yang buah-buahan kita tidak sarankan karena bisa rawan rembes gitu. Karena dia fermentasinya natural, masih aktif dan kita tidak dipasterisasi. Karena kalau kombucha dipasterisasi, insya Allah pada mati bakterinya. Jadi kayak kita cuma rasain asamnya aja, tapi probiotiknya udah pada tidak ada. Jadi nggak ada khasiatnya gitu ya? Sayang gitu. Boleh sambil diminum dulu nih Kak? Boleh. Haus ya. Agak aus ya. Iya. Kalau di kafe-kafe udah banyak masuk juga nggak Kak? Ada di kafe itu kita, karena ini kan sebenarnya masih proses kita MD ya, karena kemarin mau ditambahin karena lagi nunggu halal, jadi kita postpone dulu. Tapi kalau yang originalnya itu sudah di beberapa kafe, dan kafenya itu dibikin lagi sendiri sama mereka mocktailnya. Jadi nggak serving langsung kombucha original. Tapi kalau yang serving langsung itu ada juga di kafe namanya Sultan Jamil di area Tribun Lampung di Pagar Alam juga. Itu dia kombucha kita yang hard kombucha sama yang light version ini yang si kombuti juga ada. Gitu dia di sana. Alhamdulillah di sana ternyata aku kaget banget pertama kali nitip di situ ownernya kan pengen taruh boleh nggak? Boleh, kata aku silakan dicoba. Ternyata responnya lumayan. Gitu kayak memang ada orang yang kesana malah nunggunya kombucha gitu. Jadi kayak oh berarti memang ada. Kita kan sambil mapping juga nih market kira-kira cocoknya di mana aja. Di sana alhamdulillah oke. Terus ada di kafe mana lagi ya? Di Rawa Laut ada Laid Back juga, itu kombuchanya dari kita. Terus mana lagi ya? Lupa. Pokoknya ada kafe-kafe juga yang memang kita supply untuk kombuchanya. Tapi kalau bahan kering kita memang udah dari 2020 kan. Kayak kafe yang masih survive sampai sekarang alhamdulillah itu ada yang masih kita supply. Heaven ada, terus Hoffman Lane, terus yang sekarang buka cabang di mana-mana terus tuh ada Faste, Nuju, itu kita support juga. Terus kalau hotel tuh bahan kita juga dipakai sama Marriott juga, Horizon dan lain-lain. Ini ada varian apa aja sih Kak? Boleh tahu nggak nih Kak? Kalau ini kan kombuti nih, kalau jadi kombuti ini dia light versionnya dari kombucha. Jadi kenapa dibilang light version? Jadi ini tuh kita buat untuk tadi yang pertanyaan supaya masuk market lebih mudah gimana. Karena seperti yang kita tahu kombucha itu rasanya asam dan nggak semua orang suka asam dan bisa nerima gitu kan badannya. Jadi akhirnya kita bikinlah yang kombuti ini. Jadi kombuti ini dia versi lightnya karena kombuchanya itu cuma 40-50%. Jadi kita kebetulan aku juga belajar mixology gitu kan. Jadi aku belajar meracik-racik minuman. Nah inilah salah satu produk yang memang diracik sama aku. Dan variannya ini ada yang as always telang ya, signature ya. Iya signature kita banget ini. Jadi ini bunga telang sama lemon. Jadi kayak ini orang suka banget kalau misalkan telang itu memang dimix sama lemon supaya lebih seger gitu. Terus kalau yang ini yang merah, ini best seller kita ini ada rosella sama lemongrass. Jadi rosella sama serai. Jadi warnanya merah, ini memang dari rosellanya. Ini antioksidannya tinggi karena rosella itu pernah baca di jurnal memang kandungan antioksidan itu lebih tinggi memang. Dan kita pakai rosellanya yang ungu, yang gelap, yang memang dia lebih tinggi dibandingkan rosella merah yang biasa. Kalau yang ini yang kuning ini dia vanilla bean, jadi gold bean kita bilangnya. Jadi pakai vanilla. Jadi kalau di bawah ini lihat ada endapan berwarna hitam, ini bukan kotor, tapi ini adalah bukti bahwa kita pakainya itu vanilla bean asli. Jadi bukan pakai essence artificial dan seterusnya. Kita nggak ada yang pakai kayak gituan. Dan yang pinky lucu ini kemarin ada di Pinktober juga. Ini adalah buah naga sama nanas. Karena Lampung identik, kita punya buah naga di Lampung Timur, punya nanas dan seterusnya kan. Jadi kayak ya semoga bisa merepresentasikan Lampung lewat varian yang ini gitu. Jadi kita lagi R&D juga beberapa varian yang kalau bisa angkat unsur Lampungnya apalagi ya. Gitu. Apa tuh contohnya Kak? Yang lagi jadi PR kami yaitu temu mangga tuh sama kakao. Oh iya kakao ya. Kopi ada permintaan untuk kolaborasi dari salah satu brand kopi di Dr. Coffee. Jadi kita lagi mencoba nanti R&D kombucha coffee. Itu pernah bikin juga sebenarnya, tapi kalau pakai kopinya mereka belum. Jadi nanti mungkin akan kita coba gitu.
Dan selain light version ini juga kita ada yang hard kombuchanya, kita bilang yang 100% kombucha. Jadi 100% kombucha itu maksudnya gimana? Dia kombucha yang memang dari fermentasi langsung dikasih istilahnya telangnya, rosellanya atau apa dan langsung dibottling. Jadi nggak ada mixing dengan simple sirup yang kita bikin sendiri kayak yang ini. Jadi kalau misalkan orang yang sudah biasa minum kombucha biasanya nggak mau ini karena ini terlalu Ringan ya. terlalu ringan buat mereka. Tapi kalau misalkan yang belum pernah cobain dan supaya nggak kapok lah ya bilangnya, dia pasti minumnya yang ini dulu Mulai nih dulu. gitu. Jadi kayak memang ada marketnya sendiri-sendiri. Kemarin ada yang bilang ini terlalu asem nih, lama misalkan. Bukan, karena memang kalau yang botol kita yang lain awalnya itu memang kita full yang kombucha 100% itu tadi. Kalau ini kan aku bilang tadi cuma 40-50%. Jadi memang lebih light dia. Jadi kalau misalnya mau ngabisin langsung juga nggak apa-apa. Aman ya. Aman. Kalau konsumsinya itu sebenarnya kalau aku menyarankan kalau kombucha ini minumnya bukan 1 liter kita habiskan, tapi lebih ke sedikit tapi rutin, kayak cuma 50-100 ml sekali minum, dan kita minumnya pagi dan malam gitu. Jadi nanti insya Allah beberapa hari kita udah bisa merasakan perubahan di badan gimana, yang misalkan biasanya tadinya tuh kayak gampang banget flu, itu kayaknya udah berapa bulan nih gue nggak flu gitu kan. Terus kalau yang instan sih sebenarnya kayak yang kalau misalkan ada permasalahan sembelit dan seterusnya, minum deh malamnya atau paginya pas bangun tidur, insya Allah langsung bekerja. Boleh dicoba ya sahabat data buat yang mengalami masalah-masalah yang disebutkan tadi. Ini bukan obat tapi bisa membantu lah gitu untuk pencernaannya gitu. Karena pernah ngalamin ya Kak ya? Iya betul, itu adalah salah satu alasan kenapa saya waktu itu bikin kombucha gitu kan. Jadi daripada kita berhubungan dengan artificial yang kayak gitu-gitu, kayak kenapa nggak kita kembali ke alam aja? Toh ini semua bahan disediain sama alam kan. Gitu. Karena perasaannya juga alami ya Kak ya? Iya, kita nggak ada, kita juga kan anggota IKRA, Industri Kreatif Syariah Indonesia. Itu di bawah Bank Indonesia juga. Memang yang anggota itu produk-produknya hampir bisa dipastikan kebanyakan itu dinominasi yang dia nggak pakai 5P, yang pengawet, pewarna, dan lain-lainnya itu. Jadi kita warnanya dari warna-warna bunga-bunga, rempah-rempah. Terus kita juga pengawet nggak ada pakai pengawet apapun, cuma memang kita ada gula, dan gula ini kan pengawet alami juga gitu. Dan itu kan memang membantu proses fermentasi, dan fermentasi ini pun salah satu metode untuk mengawetkan makanan atau minuman. Gitu. Jadi semuanya alami, insya Allah gitu. Insya Allah aman ya guys. Ini ada rencana buat masarin ke luar Lampung nggak sih Kak? Selain yang udah disebutkan tadi, kan itu ada workshop ya, ada expo ya? Expo, ya betul. Kalau untuk kayak pemasaran biasa gitu ke luar Lampung atau ke luar negeri mungkin Kak? Ya, amin ya, doakan. Kalau yang keluar kota sih dari reseller ya. Reseller kemarin kebetulan ada event, kita ikut Trade Expo Indonesia. Itu ada 3 calon reseller kita di Jakarta sama di Tangerang. Nah, kemudian untuk rencana ekspor itu alhamdulillah kita kemarin juga ada yang tertarik dari Malaysia sama dari Afghanistan. Cuman perlu adaptasi dari segi kemasan supaya lebih mudah untuk dikirim. Karena kalau kayak gini kan kenanya di volume, dan rata-rata salah satu tips nih kalau misalkan kita mau menawarkan produk kita ke luar negeri, rata-rata mereka itu sukanya yang kemasan-kemasan itu kecil-kecil, yang sekali minum habis, sekali makan habis, termasuk snack-snack juga. Nah kemarin kita dapat saran untuk adjust kemasan, untuk bikin lebih sedikit lagi isinya, jadi kayak sekali buka bisa diminum langsung habis ya. Gitu. Jadi kayak mohon doanya untuk kita bisa sampai pengiriman selamat dan repeat order. Itu paling penting. Lancar bisa go internasional ya Kak. Amin. Kalau dengan pihak-pihak lain Kak, UMKM lain pernah ada kolaborasi gitu nggak Kak? Kolaborasi, karena aku paling seneng ya kolaborasi gitu kan. Jadi kayak dari awal memang Ternate ini ada pun kita selalu terbuka untuk kolaborasi. Kalau yang sekarang masih berjalan dan lagi berjalan dan mau berjalan, ini kita sudah mepet mau Lebaran.
kita bilangnya mepet karena memang butuh persiapan kan ya. Ini udah akhir 2025 dan kita nanti di 2026 itu udah mau lebaran. Yang jelas akan ada kolaborasi untuk hampersnya. Biar dilewat dulu. Iklan. Terus untuk kolaborasi itu biasanya dari hampers, karena aku kan bikin hampers juga. Jadi isinya itu hampers-hampersnya dari beberapa produk UMKM. Jadi kita sekaligus nggak cuma memperkenalkan produk kita aja, tapi produk UMKM lain juga. Terus kalau dari segi bahan juga bisa, misalkan kayak tadi tuh dari kopi, misalkan mereka mau coba collab dengan kita, collabnya dalam bentuk apa, bentuk produknya. Kalau yang udah jalan itu ada teh celup kita, itu namanya Black Choco. Terus ada Lampung Signature sempat bikin juga, itu kita pakai teh yang kita blend dengan kakao dan kopi Lampung. Dan itu ternyata banyak respon positif juga gitu kan. Terus apa lagi ya? Sekarang lagi mau on proses kita kerjasama dengan Lembah Suhita. Jadi Lembah Suhita itu kan ada di Batu Putuk ya nama tempatnya, dan di situ nanti insya Allah Ternati akan ada di sana juga, dan ya konsepnya tetap kolaborasi dan bisa mengedukasi bareng-bareng. Dia kebetulan produk utamanya adalah madu dan itu sangat masuk dengan produk kita yang sama-sama core-nya itu kesehatan gitu, memang untuk lifestyle kan dan lain-lain. Jadi di sana nanti sekaligus ada ini juga ya Kak, proses produksinya gimana gitu ya? Iya, mungkin akan ada lebih ke display ya, karena kan kalau produksi itu dia udah ada standarnya, dan standarnya untuk kayak kita kan udah BPOM nih, udah CPPOB ya, itu memang ini kan perizinannya. Nah, harapanku sih memang di tahun depan akan ada tempat produksi baru ya. Tempatnya masih kita pertimbangkan, mudah-mudahan dapat tempat yang lebih oke, gitu kan, lebih besar juga. Jadi ada tempat produksi selain di sini juga gitu. Oke, menarik ya Kak ya. Jadi selain produksi dan pemasaran juga ada edukasi kepada pelanggan ya. Betul. Nah, kalau semakin besar usaha itu kan pasti butuhin riset ya Kak, untuk evaluasi atau untuk menyusun strategi ya Kak. Biasanya data yang paling sering Kakak lihat apa Kak untuk menjalankan usaha ini Kak? Kalau aku dulu dari awal Ternate ini berdiri, yang jelas karena acuannya waktu itu angka diabetes mellitus yang tinggi, makanya aku dari dulu nggak nyenggol gula-gulaan. Dulu aja minuman kita itu pakainya stevia dari awal banget. Terus sekarang lebih ke kayak angka-angka ya tentang kesehatan ya, soalnya kayak ini salah satu probiotik, ini salah satu minuman atau apa ya, barang yang wajib dikonsumsi untuk orang yang misalkan kayak autoimun, yang alergi dan lain-lain. Jadi aku melihat ke arah sana. Kemudian yang jelas kayak data yang dibutuhkan sebenarnya kalau untuk produk kita bisa masuk ke retail itu kebutuhan ataupun data dari jumlah UMKM atau kafe-kafenya yang memang kita bisa jadikan target, kemudian angka yang jadi target market kita yang misalkan laki perempuan usianya berapa sampai berapa, pendidikannya apa, itu kan jadi salah satu pertimbangan besar ya untuk kita membuat sebuah produk dan menjual itu. Jadi marketingnya kan kita biasanya kalau di iklan pun lewat marketplace, terus kayak di Instagram itu kan kita harus pertimbangan usia, pertimbangan pekerjaan juga, domisilinya di mana, dan itu data yang memang kita sangat butuhkan. Jadi Kakak udah melek data lah ya demi keberlangsungan usaha ini ya Kak ya. Iya, daripada boncos kan kalau kata orang bilangnya. Iya, jadi daripada kayak salah strategi gitu. Jadi Ternate ini pernah ya 2 metode lah ya, sambil ada yang lewat data, ada yang lewat kita langsung tes market nih. Jadi kayak kita pernah buka workshop di Rawalaut sempat waktu setahun, tapi memang targetnya adalah lebih ke branding saat itu. Cuman memang itu salah satu jalur atau cara konvensional. Jadi produk kita itu yang bahan keringnya tadinya lebih dari 100 varian. Dan itu butuh waktu 3 tahun lebih sampai akhirnya kita mengerucut jadi cuma 20-an varian. Jadi kalau misalkan datanya tentang kebutuhan market kita di sini sudah ada apa aja gitu kan, kita nggak perlu menghabiskan waktu 3 tahun untuk
apa ya, riset market secara konvensional tadi gitu kan. Cuman berhubung kemarin itu entah akunya mungkin yang belum dapat datanya atau gimana, akhirnya kayak kita konvensional banget, jadi mengerucut sendiri, oh yang ini udah jarang diorder, oh ini gak ada yang order, jadi kita take out sendiri, dan akhirnya yang dipertahankan sampai sekarang alhamdulillah ada belasan item yang memang masih kita perjualbelikan gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma masalah pemasaran, produksi, tapi juga harus bisa ya pintar melihat data ya Kak Iya ya, betul. untuk menyusun strategi nih. Termasuk data penjualan kan, Ya. itu memang apalagi jadi UMKM itu salah satu struggle terbesarku sih. Jadi untuk urusan finance ya, jadi kayak konsisten dalam menginput data jualan sendiri itu juga sebuah Effortnya. challenge dan effort yang luar biasa, karena kayak apalagi di sendiri udahlah biarin gitu kan, tapi ternyata penting banget untuk betul. kita punya data penjualan sendiri buat kita istilahnya pembelian bahan baku dan seterusnya. Jadi kayak pelan-pelan ya belajar lah. Iya betul, karena sangat penting ya Kak. Ya betul. Oke. Nah untuk UMKM sendiri ini kan untuk bisa bertahan dan naik kelas kan tentu diperlukan dukungan ya dari berbagai pihak ya Kak, entah itu dari kebijakan atau dari pelatihan mungkin ya Kak ya. Menurut Kakak dukungan seperti apa sih Kak yang sebenarnya paling dibutuhkan UMKM biar terus bertumbuh Kak? Kalau menurutku adalah pendampingan komprehensif. Jadi yang aku jalanin ya, yang selama 5 tahun ini, dan aku jujur baru tahu bahwa ada pelatihan, ada bantuan kayak sertifikasi yang kadang ada yang disupport full bahkan sampai gratis, ada yang dia memberikan akses. Itu ternyata nggak semua UMKM tahu dan dapat informasinya. Nah jadi lebih ke kalau kita nggak proaktif kita nggak dapet, atau dari network doang gitu kan. Kalau misalnya kita nggak punya kenalan yang memang bergerak di sana, kita nggak akan kebagian. Mungkin aksesnya kita butuh informasi akses yang lebih luas, yang lebih masif. Dan saat memang kita ada kesempatan dapat pelatihan, harapannya bukan pelatihan yang aku bilangnya apa ya, hit and run atau seremonial gitu, karena kayak cuma sekedar datang. Mungkin untuk UMKM yang baru itu butuh dalam artian butuh panggung kah, butuh kenalan. Tapi kalau misalkan memang untuk hal yang lebih serius dan lebih bermanfaat, itu kayak dampingilah 1, 2, 3 UMKM yang memang dia pada akhirnya akan bisa sampai berhasil dengan standar tertentu yang bisa akhirnya membantu support UMKM yang lain juga, itu bisa di-sharingkan dengan yang lain. Jadi kayak misalkan kita lagi bahas tema marketing, ya udah bantulah dalam segi pelatihannya, kemudian praktiknya di lapangan, didampingi, dan sampai akhirnya nanti itu ada bukti konkretnya hasil pendampingan itu, dan akhirnya kan UMKM yang lain bisa lihat juga dan bisa meniru, dan juga mungkin sampai berhasil kan udah selesai nih. Jadi ada angka keberhasilan di situ, dan kita bisa mulai lagi untuk yang lain, ditambah ada support pendampingan yang lain dari yang sudah selesai prosesnya. Jadi kayak saling bantu, nggak akhirnya pemerintah sendiri mengedukasi nih, kita open pelatihan buat 50 peserta topiknya ini, tapi belum sampai selesai udah pindah lagi gitu. Tapi itu pun sebenarnya kalau misalkan UMKM yang proaktif dan dia lebih kritis sih, sebenarnya itu pun sudah lebih dari cukup. Tapi saya kan nggak semua berpikir ke arah yang sama gitu, jadi kayak ya udahlah ini gini doang. Padahal kan kalau misalkan dia lebih proaktif, bisa mendekatkan diri dengan pematerinya, mungkin dengan teman-teman yang memang saat itu unggul waktu di sesi, bisa Komunitasnya nanya, mungkin ya kayak. jadi bisa saling tanya di situ. Tapi kan nggak semua orang punya keberanian yang sama gitu, punya apa ya, kayak inisiatif yang sama juga gitu. Nanti ujungnya malah takutnya ternyata nggak dapet apa-apa nih, cuma ngumpul-ngumpul aja gitu kan, sayang gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya pembinaan ya Kak ya, bukan sekadar pelatihan ya. Iya, pembinaan. Pelatihan kan termasuk lebih ke rangkaiannya kan, mungkin lebih komprehensif. Jadi kayak satu topik diselesaikan sampai memang ada hasilnya gitu. Ngomongin soal dukungan ya Kak, ada hal penting yang
menjadi dasar seluruh bentuk dukungannya itu adanya data tadi ya Kak ya. Betul. Nah ngomongin soal data nih ya, tahun 2026 nanti BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang akan mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia termasuk usaha rumahan, UMKM kreatif dan termasuk usaha minuman kakak ini ya, Ternati ini akan didata di sensus ekonomi 2026. Menurut Kak Kia nih, kenapa sih penting bagi pelaku UMKM untuk dicatat dan memberikan datanya dalam sensus ekonomi 2026 nanti? Oke, kalau menurut dari aku pribadi ya, sangat penting dan ujungnya akan kembali ke kita lagi. Jadi kayak data ini nanti akan digunakan sebagai tolak ukur dalam pembuatan kebijakan baru atau mungkin revisi kebijakan yang lama. Dan kalau misalkan kita nggak memberikan data kan berarti nanti ada yang jomplang tuh, ada data yang dalam tanda kutip bolong atau nggak sesuai dengan realita di lapangan. Nah kalau misalkan kita datanya nggak solid seperti itu kan nanti kebijakan yang akan dibentuk, kebijakan yang akan direvisi itu kan takutnya tidak memenuhi ekspektasi atau harapan atau kebutuhan dari kita masing-masing sebagai UMKM. Jadi menurutku ya memang penting ya, karena kalau misalkan datanya memang nanti yang diterima istilahnya komplit ya kan, komplit terus nanti setelah di deliver ya hopefully kebijakannya bisa menjadikan itu sebagai tolak ukur, nanti kan eksekusinya di lapangan program-program yang mau dijalankan kan akan sesuai dengan kebutuhan atau data yang sudah diterima. Jadi kalau aku pribadi menurutku ya sangat penting ya. Karena kalau misalnya ada yang gak memberikan data berarti kan nanti yang dihasilkan datanya tidak sesuai lapangan ya Kak ya. Betul, jadi kayak nanti kita istilahnya kalau misalkan sakit, keluhan yang kita sampein beda, obatnya kan lain. Betul. Nanti sembuhnya lain. Betul sekali. Malah ada sakit yang lain tiba-tiba kan gara-gara salah minum obat. Jadi saran untuk usaha yang lain ya, diharapkan terbuka ya dan bersedia memberikan datanya di sensus ekonomi 2000. Iya betul. Setahu aku juga sih memang ada komitmen juga dari BPS kan yang untuk kerahasiaan data itu memang dijaga. Jadi kayak ada concernnya yang memang wajib dilakukan dan data kita insya Allah terjamin lah di sini gitu. Ya kalau nggak terjamin pokoknya insya Allah lah, karena kalau misalkan kita nggak percaya sama data ini lagi, terus adakah pilihan yang lebih baik? Kan tidak gitu. Jadi kayak ya mencoba untuk berhusnuzon lah kita posisinya, karena memang ya pemimpin kita di sini butuh data dari sini ya, kalau nggak kita yang support, toh yang kembali ke kita nanti nggak sesuai dengan yang kita butuhin gimana? Insya Allah pasti terjamin Kak. Iya, kayak marah-marah, nggak bercanda. Oke, sebelum kita tutup nih ya Kak, udah pertanyaan terakhir nih ya. Untuk sahabat data yang mungkin penasaran atau ingin mencoba kombucha dari Ternati House, mungkin bisa belajar ya buat kombuchanya langsung kepada ahlinya, bisa menghubungi atau datang kemana nih Kak? Bisa datang ke ini tempat produksi kami, tapi by appointment. Kalau ke sini bisa kontak di WA admin kami di 08954121 08021, dan mungkin sedikit informasi juga akan ada pelatihan pembuatan kombucha gratis di tanggal 16 November dalam rangkaian acara 1000 pohon di Lembah Suhita. Jadi bisa cek sosial media kami. Nanti akan ada 30 peserta free untuk mengikuti workshop tersebut gitu. Jadi yang nonton duluan ketahuan duluan yang dapat. Iya, jangan lupa ya catat tanggalnya ya sahabat data. Iya. Oke. Sekian ya wawancara kita ya Kak. Terima kasih banyak Kak Kia atas waktunya dan untuk obrolan santainya hari ini ya Kak. Kita doakan semoga Ternati House semakin dikenal masyarakat, semakin berkembang dan semoga bisa go internasional. Amin. Semoga bisa lebih banyak kebermanfaatan dan lebih banyak orang yang bisa menerima manfaatnya juga. Amin. Terima kasih ya sudah mampir. Terima kasih juga Kak. Terima kasih kesempatannya. Sensus Ekonomi 2026, data akurat, ekonomi kuat. Sekian episode Ngupipai kali ini. Sampai jumpa lagi di Ngupipai selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cheers, cheers, cheers. Makasih Kak. Alhamdulillah. Jangan dulu
Oh gini. Oke, apa nih? Ini ngomong. Kamu aja kan yang ngomong. Saya ngomong kan. Iya, ngomongnya apa? Data akurat ekonomi kuat. Data akurat ekonomi kuat. Iya deh. Videoin deh. Data akurat. Kita semua. Ya, semuanya. Kemana kameranya sih, Dok? Oke, baik.